Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa yang ada di rumah dan pemirsa semua yang ada di studio. Alhamdulillah hari ini guru-guru kita sudah siap ada di tengah-tengah kita semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial @cahaya_news di segmen Jamaah Bertanya. Insya Allah pertanyaan semua yang menyangkut tentang urusan agama akan dijawab oleh guru-guru kita. Kita akan berikan dulu kepada Ustadz Abdurrahman Jailani. Assalamualaikum guru. Ada datang pertanyaan dari Ed Azamu. Kata beliau, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Saya mau punya hewan peliharaan. Namun ketika saya sholat, ia sering sekali tiduran di sejadah saya ketika saya mau sujud. Ini baiknya saya singkirin atau bagaimana Ustadz? Nah, seperti itu Pak Ustadz. Nah, jadi posisi yang seperti ini memang biasa terjadi bagi siapapun yang di rumahnya sengaja miara kucing atau kucing yang doyan ke rumahnya. Kalau saya, kucing doyan ke rumah saya gitu. Nggak niat miara tapi doyan ke rumah saya. Akhirnya mau kagak mau jadi Abu Hurairah juga dah kita. Gitu. Iya. Nah posisinya adalah ketika memang terjadi seperti itu, patokannya jangan sampai gerakan tersebut membatalkan daripada sholat. Itu aja sebenarnya intinya. Ya, jadi ketika kita mau sholat nih, sekiranya kita singkirin karena menghalangi kita, satu gerakan, lek, dah gitu ya. Kalau misalkan masih ada di tengah-tengah, umpamanya kita sujud, umpamanya gitu kan, tengah-tengah kita biarin dah dari tengah, gitu kan. Lagi adem, apalagi sejadahnya model kayak begini nih, lembut banget ya kan, pasti didoyan tuh, gitu. Nah sekiranya memang menghalangi, maka kita harus memahami jangan sampai gerakan kita lebih daripada 3 kali, kan gitu kan. Ya, artinya 3 kali berturut-turut. Kalau misalkan nggak berturut-turut nggak apa-apa. Ntar kita pindahin, kita naik lagi, di situ lagi tempat sujud. Ngikut guru, dia ngikut. Iya dia ngikut baik gitu kan. Emang dia doyan sama kita gitu, namanya majikannya. Nah, akhirnya kita singkirin lagi. Terus saja begitu, yang penting jangan sekali-kali lebih dari 3 kali berturut-turut, itu patokannya. Ini indah Syafi'i, karena kita atau saya secara pribadi adalah bermadzhab Syafi'i, maka jawaban saya tentunya mengarah kepada pendapat dari Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah lah. Jadi lebih menjaga kehati-hatian dalam ibadah guru. Masya Allah. Dan ini merupakan syarat salah satu daripada sahnya sholat kita. Betul. Terima kasih guru. Pertanyaan ini mudah-mudahan bisa memberikan jawaban kepada pemirsa di rumah. Baik guru, tunggu sebentar. Masih ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di studio. Silakan yang mau bertanya kepada guru kita. Silakan, salam dulu, dari mana dan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Liska Pratami dari Hikmah UIN Jakarta. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan orang tua yang selalu membela anaknya walaupun memang anaknya ini salah? Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan emang pertanyaan sehari-hari banget Tat. Iya, pokoknya lah ditanyain gitu kan. Berkenaan banget sama kehidupan. Iya gitu, sampai ada yang viral tuh ngomong-ngomong sebelum ini ya kan. Ada yang viral masalah kucing juga dulu di TikTok kalau kagak salah. Dia mindahin, dia tendang, lupa lagi sholat. Nah jangan diikutin pemirsa yang kayak begitu ya. Pindahinnya tadi caranya seperti itu. Nah sekarang bicara yang kedua pertanyaannya, yakni bagaimana caranya kita sebagai orang tua, kan gitu kan. Ya hendaknya kita sebagai orang tua enggak gitu-gitu juga keles gitu maksudnya. Kalau yang namanya anaknya salah ya diberikan pengertian. Betul sih wajar, yang namanya anak jangan kata benernya, salahnya kita belain gitu. Tapi kalau berbicara tentang iman enggak gitu caranya. Anak kita nggak sesuai dengan syariat, hukum. Nah ini pentingnya yang namanya perasaan. Agama itu bukan dibangun lewat perasaan bro. Assalamualaikum. Sekali lagi nih, agama bukan dibangun atas dasar perasaan, tapi atas dasar keimanan. Ya, itu yang namanya Sayyidina Umar, kan kita tahu bro. Gimana yang namanya Abdullah dihukum oleh beliau, padahal sayang banget sama dia gara-gara satu kesalahan yang nggak usah panjang lebar dah,
Intinya Sayyidina Umar menghukum anaknya. Padahal tuh anak darah dagingnya dan posisi beliau adalah sebagai Amirul Mukminin, pemimpin daripada umat Islam yang bisa aja beliau tutup-tutupin. Bahkan udah ada tuh bisikan-bisikan dari para sahabat, udah deh ini kan anak ente gitu kan. Udah ibaratnya jangan ente hukum kayak model begini, apalagi kan ente pemimpin, yang lain juga tutup mata. Apa kata Sayyidina Umar? Demi Allah, orang boleh tutup mata, orang boleh nggak tahu, orang boleh ibarat kata apa ya bahasanya nauin, tapi Allah Ta'ala bagaimana? Bagaimana saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika saya tahu anak saya salah, lalu saya tidak menerapkan daripada ajaran agama Islam ini? Apa kata nantinya nih? Luar biasa. Tuh yang namanya Sayyidina Umar. Satu, bagaimana posisinya sebagai pemimpin, enggak pandang bulu di dalam menghukum. Yang kedua gitu kan, sebagai orang tua. Kan kalau kita mah kagak, kalau misalkan kita mohon maaf punya jabatan, anak kita salah, oh habis kita tutup-tutupin. Jangan sampai nih anak kita dicolek sama hukum. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apalagi yang di bawah emak-emak gitu ya. Penguasa kagak, punya jabatan kagak, ngotot anaknya udah salah. Hah? Ini biasanya munaroh nih yang model begini nih ya. Jangan sampai tuh kayak begitu. Dididik anaknya dengan benar, bilangin anaknya dengan benar, minta maaf, nggak perlu gengsi. Nih anak saya tadi salah nih ya Allah, Po. Tadi dia katanya ngejenggut sih itu Rojali gitu kan. Nih saya datang minta maaf nah. Didik anaknya. Jadi nggak ketengilan ntar udah gede apa-apa emak, apa-apa orang tua, apa-apa ngandelin yang namanya siapapun yang menjadi andalan buat dia. Tidak mau jujur atas kesalahannya dan ini akan membentuk daripada kepribadian yang tidak baik pada diri seorang anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham apa paham ini? Jelas apa jelas nih? Ya, alhamdulillah. Bukan apa-apa, ente semuanya adalah calon-calon orang tua yang harus bisa menempatkan kesemuanya sebagaimana tadi di awal saya sampaikan. Jalanin itu sesuai dengan rel syariat. Ya, kita jalanin itu sesuai dengan apa yang dituntun oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya tugas berat bro. Makanya tadi kalimat di awal tuh dibilang. Dan hendaklah takut, coba bayangin. Kalimatnya hendaklah mereka takut. Lamul amr tuh yang masuk ke dalam fi'lun mudhari, kata kerja sedang atau akan. Anak-anak UIN insya Allah paham. Kalau kagak paham kelewatan. Ya. Jadi hendaklah mereka takut nih. Kok bisa takut? Iyalah. Sebab yang namanya anak nih juga barometer daripada apa? Kebahagiaan kita kelak di akhirat, minimal di kuburan. Makanya kata Nabi, idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Tuh. Jadi kalau misalkan ilmu yang bermanfaat kita kagak punya, terus sedekah duit emang kagak ngegablek segitu-gitunya, paling kagak minimal anak kita. Bagaimana kita dapat anak yang soleh dan mampu mendoakan kita, itu kalimat cakep banget itu. Anak soleh yang ngedoain. Maksudnya kok begitu Ustadz? Berarti ada anak yang soleh lupa ngedoain. Makanya syaratnya mesti soleh, udah begitu inget gak doain orang tuanya. Assalamualaikum. Yang terakhir cakep nih dari kalimat, kenapa dikatakan wawaladin solehin. Kok kalimatnya bukan wa ibnin solihin umpamanya gitu. Ibnun. Tapi walad yang dipakai. Ternyata saudara, yang dimaksud dengan walad dalam bahasa Arab tersebut enggak harus anak kandung. Tuh. Jadi kalau ibnun makanya kan kita Abdurrahman bin. Bukan Abdurrahman walad. Siapa gitu enggak gitu. Tapi Abdurrahman bin Haji Muhammad Jelani. Bin Khairi, bin Muslim, bin Haji Nontong, bin Haji Suairi, Al-Batawi. Tuh nama saya tuh panjang juga tuh ya. Ya kan ujung-ujungnya Al-Batawi ini tuh ya. Tapi pakainya waladun, oke? Kenapa? Karena itu maksudnya untuk seluruh. Artinya sebagai penutup,
andai kata kita punya anak pungut kita didik, lalu kemudian soleh, dia mampu bisa mendoakan kita. Masya Allah. Luar biasa Ustadz, tabarakallah atas ilmu dan pencerahan buat kita semua. Begitu dalam yang beliau sampaikan. Sehingga jangan sampai kita jadi orang tua tidak banyak berdoa kepada Allah. Sebagaimana doanya, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunina waj'alna lil muttaqina imama. Baik, melanjut kepada pertanyaan dari pemirsa di rumah yang akan diberikan kepada Ustadz Kosasih. Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya guru ya? Insya Allah. Insya Allah ada satu pertanyaan dari Bunda Siska. Assalamualaikum guru, saya seorang ibu yang memiliki putri yang sudah beranjak dewasa. Iya, saya berusaha menjaganya dengan kasih sayang dan selalu memanjakannya. Tapi sekarang saya malah merasa menyesal karena ternyata anak saya ketika diajarin dia malah melawan dan saya tidak berdaya. Seperti apa saya harusnya guru? Jadi permasalahan ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tatkala ada anak sudah diberikan kasih sayang, cinta dan perhatian, tapi masih aja menjadi orang yang tidak baik. Lalu seperti apa kita harus bersikap? Sebagai orang tua kita juga harus memuliakan, bukan hanya menyayangi. Akrimu auladakum. Kita harus memuliakan anak. Muliakan dengan cara apa? Kita nasihati, bukan hanya kasih sayang. Kita berikan teladan, bukan hanya memberi contoh, tapi kita menjadi contoh. Masih juga tidak baik, maka kita ajarkan adab. Kita didik dengan pendidikan akhlakul karimah. Masih juga tidak baik, maka jalan terakhir adalah doa. Doa inilah yang menjadi senjata terpenting bagi orang tua. Kalau orang tua melihat anaknya sudah dinasihati, diperhatikan, diberikan kasih sayang, masih tidak berubah, maka jalan terakhir adalah doa. Sebagaimana para ulama dahulu banyak yang didoakan oleh orang tuanya. Bahkan ada salah seorang imam yang dulu sangat nakal, tetapi orang tuanya berdoa di tengah malam, berdoa setelah subuh, berdoa setelah maghrib untuk menjadikan anaknya jadi anak soleh. Dan Allah kabulkan. Pada akhirnya itu anak menjadi anak yang luar biasa. Dialah Al-Imam Ghazali. Maka kita sebagai orang tua jangan pernah emosi dan melantunkan, mendoakan, memberikan sumpah serapah kepada anak yang tadi tidak berubah. Yang anak belum baik. Jangan. Sebab apa? Khawatir ketika doa itu buruk, maka keburukan akan menimpa anak kita. Begitu Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu dalam jawaban dari Ustadz Hasan Kosasih. Jangan sampai kita untuk tidak banyak-banyak berdoa, tapi lebih banyak berdoa. Rabbi habli minas solihin. Biar anak-anak kita betul-betul menjadi anak yang soleh. Guru tunggu sebentar, ada pertanyaan lagi dari pemirsa yang ada di studio. Nah tadi perempuan, mungkin yang laki-lakinya, silakan. Calon bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansarullah dari Hikmah UIN Jakarta. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Ustadz, bagaimana jika anak merasa keberadaan keluarga itu seperti orang asing sehingga merasa tidak nyaman berada di rumah? Bagaimana sikap anak? Betul guru. Nah, jadi kalau anak merasa terasingkan, mungkin karena orang tua sibuk di luar, mungkin karena orang tua jarang menegur, jarang menyapa, maka ada hal yang harus diperhatikan kepada orang tua. Guru, lebih dekat lagi, biar kedengeran jemaah. Iya, mohon maaf. Siap. Jadi kalau anak merasa bahwa dirinya itu terasingkan, orang tuanya ini sibuk di luaran, orang tuanya lebih memikirkan cari nafkah daripada perhatian, maka jadilah orang tua yang memiliki jiwa, memiliki kepada anak itu. Bukan hanya titipan, tapi memiliki. Sebab sekarang ini banyak orang tua yang memberikan nafkah, memberikan kebutuhan, memberikan apa yang dia pengen, tapi tidak memberikan sentuhan hati. Tidak menjadikan alaqah batiniah, hubungan batin kepada anak. Anak itu bukan cuma dikasih nafkah, anak itu bukan cuma dikasih uang, anak itu cuma bukan dikasih makan, tetapi dikasih sentuhan hati untuk senantiasa berbicara kepada kedua orang tua. Ada interaksi antara anak dan orang tua sehingga si anak memiliki batin yang sangat dekat. Ingat, anak
terkadang menjadi nakal. Anak terkadang tidak terkontrol karena tidak ada sentuhan hati yang diberikan orang tuanya. Mereka pikir anak hanya cukup dikasih nafkah. Mereka pikir anak hanya diberikan kebutuhannya tanpa diisi batinnya. Maka disinilah pelajaran penting bagi orang tua bahwa selain nafkah, selain rizki, selain makan, ada sentuhan kasih sayang, ada sentuhan perhatian. Tanya ketika anaknya dalam keadaan murung, lihat anaknya ketika dalam keadaan galau, dan jadilah orang tua menjadi teman untuk anak-anaknya di saat menginjak remaja. Dan ini pasti akan sangat bermanfaat. Ditanya anak ada keluh kesah apa di sekolahnya mungkin, di pergaulannya mungkin, di mana dia berada, tanya. Kalau memang dia ada sesuatu yang harus diberikan nasihat, berikan nasihat. Harus ada yang diselesaikan masalah, selesaikan. Insya Allah itu akan bermanfaat untuk anak-anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru, begitu luar biasa jawaban-jawaban yang insya Allah memberikan motivasi, informasi dan ilmu buat kita dan para pemirsa yang ada semuanya. Baik guru, bagaimana ini terkait tentang masalah pentingnya kita menjaga anak. Mungkin ditambahin sedikit lagi dari Ustadz Abdurrahman Zailani, sedikit saja. Menjaga anak sudah barang tentu. Guru, oh, udah. lupa. Menjaga anak tidak lain dan tidak bukan kembali lagi kepada syariat, di mana syariat mengajarkan kepada kita caranya seperti apa, dan itu tidak keluar dari apa yang tadi juga saya sampaikan sebetulnya. Oleh karenanya anak harus dididik dengan sebenar-benarnya. Itu kalimat di dalam Al-Quran, wal yaqulu qaulan sadida, itu isyarat tarbiyatul islamiyah. Masya Allah. Jadi berkatalah dengan perkataan yang baik, maksudnya didik tuh. Baik. Nah didiknya dengan apa? Yaitu dengan pendidikan Islam, biar kenal bagaimana syariatnya, akidahnya, akhlaknya yang dituntun oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Guru Abdurrahman. Luar biasa, begitu lengkap ilmu yang disampaikan oleh beliau. Sedikit lagi Ustadz Hasan Kosasi, bagaimana menjaga anak kita ini? Menjaga anak tentunya bukan hanya dengan mata, bukan hanya dengan tangan, tetapi ya sekali lagi dengan pendidikan dan doa, dengan nasihat dan akhlak. Maka para orang tua hendaknya senantiasa membaca doa, terutama surat Fatihah. Saya dijazakan oleh guru-guru saya bahwa anak ketika ingin menjadi taat, menjadi cerdas, dan menjadi orang yang bermanfaat, baca Fatihah selesai sholat fardu khusus untuk ibunya. Jadi ibunya yang baca, Fatihahkan kepada anaknya, minta kepada Allah apa yang diinginkan untuk anak tersebut. Dan yang kedua tentunya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar anak kita menjadi permata hati belahan jiwa, minta kepada Allah sang pemilik anak. Insya Luar biasa, Masya Allah, luar biasa ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Begitu penting untuk kita aplikasikan dalam mengurus anak-anak kita di rumah. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk keluarga kita. Ini ada di rumah kadang-kadang bapaknya main handphone, ibunya main handphone, anaknya main handphone. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Oke, bagi para pemirsa yang ada di rumah dan di studio, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan sudut pandang Islam, boleh kirimkan ke media sosial kita di chat Cahaya Hati iNews. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang terpilih akan dijawab langsung oleh guru-guru kita. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama guru kita Al-Ustadz Abdul Razik. Setelah ini sebentar lagi hanya di Cahaya Hati Indonesia.